Shalom yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lucianita, nomor induk mahasiswa 152050104158 Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan IAKN Ambon. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 14 Selampong, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Sehat, senang, ceria. Yes. Ya, pada hari ini Ibu semangat sekali melihat kalian. Berarti hari ini kalian semangat untuk belajar. Baiklah. Sebelum kita belajar, saya persilakan untuk Marina maju ke depan. Semuanya berdiri. Ya, kita akan bernyanyi Kumenang bersama Yesus Tuhan. 1, 2, 3 ya. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, jangan henti. Haleluya, jangan hidup. Haleluya, jangan hidup. Roh Kudus turun. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, hari ini kami telah melaksanakan kewajiban kami sebagai murid ke Tuhan, dan Kau berkati kami ya Tuhan, yang guru berikan kami dapat mengerjakan yang dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Marina. Ya, karena sudah memimpin kita dalam doa. Ya, baiklah, hari ini supaya Ibu tahu ada yang masuk atau tidak ada yang masuk, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Apria Sanda Citra, Hadir Bu. Agustinus Wiando, Hadir Bu. Biliater, Hadir Bu. Bartolo Sogihun, Hadir Bu. Eli Julianti Okta, Hadir Bu. Juliana Eva, Hadir Bu. Agustinus Supriyanto, Hadir Bu. Maiser Sapiska, Hadir Bu. Marina, Hadir Bu. Jovita Sophia. Hadir Bu. Ya, baiklah, hari ini semuanya Hadir. Ya, baiklah, sebelum Ibu masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu kasih jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan kita belajar pada hari itu yaitu menjelaskan arti pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua itu menganalisis penyaliban Tuhan Yesus. Yang ketiga itu menyusun tindakan nyata dan meneladani Yesus dalam pengorbanan. Ya, oke. Di sini berarti hari ini kita belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus.
tema pokok pembelajaran kita pada hari ini yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai yang ke-6. Ya, yang ke-30. Oke, baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu bahwa Yesus memikul salib sampai ke Golgota. Itu bisa kita melihat di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai dengan yang ke-44. Ya, di materi pembelajaran kita pada hari ini. Terus Yesus itu mati di atas kayu salib. Yaitu di pasal Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan yang ke-56. Terus pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengampuni kita, ya. Sehingga kita wajib meneladani sifat Tuhan Yesus, ya. Contohnya ketika apa yang bisa kita ambil dari pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu, misalnya, ayo Marina, ya, ambil itu. Misalnya apa yang kamu lihat, apa yang bisa kamu ambil contoh teladanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia akan berkorban untuk kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong orang lain? Ya, mengasihi atau memberikan, misalnya kawan tidak mempunyai pulpen, kita harus kasih pulpen kita, kasih pinjam. Ya, kasih pinjam ya. Tapi ya, kawan juga harus ketika sudah dikasih pinjam pulpen harus dikembalikan ke temannya. Ya, ke temannya. Ya, itu berarti kita mengasihi teman kita. Sudah meneladani sifat Tuhan Yesus. Ya, terus sikap hidup orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus juga, dia rela berkorban tadi. Contohnya seperti meminjamkan pulpen kepada kepada temannya. Terus dia peduli dengan temannya. Ya, peduli dengan temannya. Terus dia juga taat kepada Tuhan Yesus. Taat kepada orang tua, taat kepada guru juga yang telah mengajarkan kamu. Ketika kamu taat kepada guru, taat kepada orang tua, taat kepada orang yang lebih tua dari kamu, berarti kamu sudah meneladani sifat Tuhan Yesus atau sudah meneladani sikap Tuhan Yesus. Dan kamu juga harus mempunyai rendah hati. Jangan sombong. Kalau sombong Tuhan marah. Iya. Baiklah, hari ini sesuai dengan materi kita, pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Oke, baiklah. Ini gambar apa? Tuhan Yesus kayu salib. Ini gambar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, dia telah berkorban untuk kita. Kalau kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar, ya, begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Ya, coba anak-anak bayangkan ketika anak-anak berbuat salah, terus yang menanggungnya
kamu yang berbuat salah, terus yang menanggungnya adalah kawan kamu yang A. Mau enggak? Enggak mau, karena tahu sakit. Ya, karena tahu sakit. Ya, kalau kita melihat gambar Tuhan Yesus ini, dia adalah mati di atas kayu salib. Kamu lihat betapa siksanya dia, ya. Tangannya dipaku, kepalanya dipasang duri, kakinya juga dipaku, sehingga dia menyucurkan darah demi menebus dosa kita. Ya. Makanya anak-anak, ketika kalian mau berbuat jahat, pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu. Ya. Saya tidak mau berbuat jahat ya. Saya tidak mau buat sombong ya. Karena saya mengingat kematian Tuhan Yesus itu rela mati di atas kayu salib demi dosa kita. Ya, kita, dosa saya. Ya. Kalau gitu, coba biasanya kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus itu hari apa? Hari Agung. Oke, Jumat Agung. Memang pintar anak ibu yang ibu kasih aplaus ke kalian ya. Pintar sekali kalian menjawab ya. Kan ada kematian Tuhan Yesus. Ada kebangkitan Tuhan Yesus. Misalnya kalau hari kebangkitan Tuhan Yesus itu hari keberapa? Hari ketiga. Iya, hari ketiga. Mantap. Ya, hari ketiga berarti sudah pintar anak ibu nih ya. Sudah tahu hari ketiga. Hari pertama Tuhan Yesus mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Yang sering kita memperingati misal hari kematian Tuhan Yesus hari Jumat. Ya, hari Jumat biasa kan Jumat Agung. Udah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus itu hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, itu yang diperingati hari Paskah. Bahwa hari itu Tuhan Yesus bangkit kembali. Ya, sehingga kita bebas dari dosa. Ketika Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, kita tidak boleh berbuat jahat lagi ya, tidak boleh menoleh ke belakang. Tolehlah ke depan. Ya, tolehlah ke depan. Ya, baiklah. Kalian juga sudah mengerti tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini ibu akan bagi kelompok. Ya, ibu bagi kelompok, dua kelompok ya, dua kelompok. Kelompok satu dengan kelompok dua. Ya, kelompok satu nanti ketuanya Yando, kelompok 2 Marina ya. Nanti hasil kelompoknya itu ditampilkan ke depan, dibaca ya supaya semuanya mendengar hasil diskusinya. Oke. Ya, nanti kalian bisa melihat di ini dalam Injil Matius ya. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita supaya tahu mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Mari kita membuka di dalam Injil Matius. Ya, kalian membuka dalam Injil Matius, yaitu pasal yang ke-27. Sudah? Sudah dibuka? Ya, pasal 27 ayat yang ke-32. Ya, 32 sampai yang ke-30 sampai 56. Oke. Di situ
ketika kalian membaca firman Tuhan ini, ketika kalian melihat, meneliti, di situ ada jawabannya. Ayo, semua kerjakan, ayo kerjakan, dikerjakan, ayo kerjakan. Ada yang membaca, ada yang menulis, ayo kerjakan. Ayo Ando kerjakan ya Ando, oke. Ya tulis ya Ando. Mereka berjalan keluar kota. Ya Marina tulis. Kirene yang bernama Simon orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus sampai ada satu tempat yang bernama Golgota, tempat orang. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur. Jadi setelah mengucapnya, dia tidak mau minum. Sesudah menundukkan dia, mereka membagi pakaiannya. Ya cari jawabannya, itu ada di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai dengan yang ke-56. Jadi kalau anak-anak membacanya, pasti kalian menemukan jawabannya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, kelompok 1 maju ke depan menampilkannya dan membaca hasil diskusi kalian pada hari ini. Ayo Marina. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 1. 1. Apa yang dilakukan Yesus di Golgota? Dipaksa memikul salib. Diberikan minuman dengan bercampur empedu. Menyalib ban dan membagikan pakaian. 2. Mengapa Yesus rela disalibkan? Karena menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari kebiasaan kekal. 3. Apa yang terjadi setelah Yesus mati?
terjadi gempa bumi yang dahsyat dan batu-batu terbelah dan banyak umat Allah telah meninggal dibangkitkan. 4. Apa makna pengorbanan Yesus bagimu? Penebus dosa, karena Allah mengasihi manusia tepat batas supaya manusia selamat dari dosa. Oke, beri tepuk tangan dulu. Baiklah, hasilnya telah dibaca dan kita telah mendengar bersama-sama ya. Baiklah, kelompok 2 maju ke depan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 membacakan teks. Apa yang dilakukan Yesus di Golgota? Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan di sana. Dia mati dan kemudian dikuburkan di dekat sana. Mengapa Yesus rela disalibkan? Karena dia mengasihi manusia serta menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan kekal. Apa yang terjadi setelah Yesus mati? Terjadi gempa bumi dan tabir bait suci terbelah 2. Apa makna pengorbanan Yesus bagimu? Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia supaya manusia bertobat. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok dulu. Semuanya telah menampilkan hasilnya. Kalau ibu dengar semuanya jawabannya bagus ya, bagus ya. Ada jawaban yang pertanyaan yang paling menarik bagi ibu, yaitu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati? Ayo, kan sering kita menonton kan? Ya, batu terbelah dua. Oke, baiklah. Supaya semangat belajar, ibu kasih kalian berdiri dulu, berdiri. Kita bernyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Ya, bangkunya digeser ya, supaya bisa bergerak. Ayo. Oke. Kita nyanyi bangkit serukan nama Yesus. 1, 2, 3 ya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju ratakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar. Nyalakan dayanya dengan rasa namanya. Haleluya, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus salahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke. Berarti nama Yesus itu di atas segalanya. Masih semangat untuk belajar? Ya, kalau masih ada tugas yang kedua lagi ya. Yaitu tugasnya masing-masing kerjakan.
Ya, tulis namanya. Ya, tulis namanya di atas kertas. Ya, jangan lupa namanya. Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan ke depan. Sudah selesai semuanya? Ya, baiklah. Hari ini kita telah selesai pelajaran kita. Ibu kasih PR ya, kerjakan di rumah PR-nya menggambar Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Terus minggu depan dikumpulkan ya, kumpulkan ke ibu ya. Baiklah, hari ini sebelum kita pulang, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada hari ini, Ibu menyampaikan bahwa untuk materi berikutnya kita belajar tentang pengampunan Tuhan Yesus. Yaitu pembelajaran yang ke-7. Baiklah, sebelum kita berdoa, Ibu suruh kalian bangkit berdiri lagi sambil bergerak ya, supaya minggu depan semangat lagi. Oke. Kursinya digeser supaya bisa bergerak. Sudah? Ya, kita nyanyi Kidaki-daki. Semuanya tahu kan? Tahu. Satu, dua, tiga, ya. Dayung-dayung perahu di sungai, Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Baiklah, doa penutup dipimpin oleh kita. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, Tuhan Yesus, kami pulang dengan Engkau berikan kepada kami dan berikan kami Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, semoga kami bisa sampai dengan keadaan selamat dan sampai tujuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Terima kasih ya. Hari ini kita telah selesai belajar. Minggu depan semangat lagi ya. Ya, Ya, sebelum pulang kita salaman dulu. Ya. Tepuk meja. terima kasih.